Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Ustadzah Indah. Hari ini kita akan belajar bersama dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar kah? Are you ready? Yuk kita belajar bersama. Let's go. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Yuk kita amati hewan-hewan berikut ini. Kalian tahu hewan-hewan tersebut memiliki alat gerak dan fungsi yang berbeda-beda. Itu dikarenakan tempat hidup mereka. Ada yang di darat, air, dan udara. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Ular merupakan kelompok reptilia dan berkembang biak dengan cara bertelur. Tubuhnya bisa bergerak karena menggunakan otot perutnya, sehingga ular tersebut bisa melakukan gerakan merayap dan melilit. Wah, mirip tari ular ya. Bagaimana dengan ikan? Hewan ini tergolong kelompok Pisces. Hewan tersebut bisa bergerak karena menggunakan sirip dan ekornya, sehingga hewan tersebut bisa berenang dan mendorong tubuhnya di dalam air. Bagaimana kalau dengan putri duyung ya? Singa, hewan buas, tergolong mamalia atau menyusui. Hewan ini bergerak menggunakan dua pasang kakinya. Hewan buas ini bisa berjalan, melompat, dan berlari kencang. Wow, hebat sekali hewan ini. Pantas dia menjadi raja hutan. Katak merupakan hewan amfibi yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Hewan ini memiliki dua pasang kaki sehingga dia bisa berjalan, melompat, dan berenang. Kalian tahu katak merupakan hewan unik. Nah, sekarang kalian sudah paham ya? Setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang tugas kalian adalah amati dan catatlah alat gerak hewan dan fungsinya pada gambar berikut ini. Next, pembahasan berikutnya adalah Ustadzah akan memberikan sebuah contoh cerita bergambar di mana kalian dan Ustadzah akan mengamati, mencari, dan membahas kalimat utama atau ide pokok dan kalimat pengembang dari cerita satu paragraf. Yuk kita mulai bersama-sama. Perlu diingat lagi bahwa ide pokok merupakan bagian dari kalimat utama. Kalimat utama bisa ditemukan di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana dengan kalimat pengembang? Kalimat ini nama lainnya adalah kalimat penjelas. Kalimat ini menjelaskan ide pokok dari suatu paragraf cerita. Berikut ini Ustadzah akan memberikan sebuah contoh cerita tentang siput. Di sini kita akan mencari ide pokok dan kalimat-kalimat penjelas dalam suatu cerita tersebut. Sebelumnya kita amati dan baca pelan-pelan ya. Nah, dari cerita yang sudah kita baca tadi, kita menemukan ide pokok dari paragraf 1, 2, dan 3 serta beberapa kalimat pengembang atau kalimat-kalimat penjelas pada paragraf 1, 2, dan 3. Sudah pahamkah kalian? Materi berikutnya kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Sekarang kalian siapkan dulu alat-alat gambarnya ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas, memperkuat, memperindah, dan menerangkan sebuah cerita. Langkah-langkah gambar ilustrasi. 1. Tentukan tema cerita. 2. Membuat sketsa. 3. Mewarnai gambar. Yuk kita praktekkan. Pertama kita tentukan tema dan judul. Temanya di sini adalah kelinci liar. Judulnya kelinci yang tinggal di dalam terowongan tanah. Setelah itu kita lanjutkan gambar sketsa kelincinya. Kita coba satu kelinci dulu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil sketsa gambar ilustrasi cerita tentang kelinci. Sekarang kita tinggal mewarnai ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi yang sudah diwarnai. Selanjutnya kita akan membuat ceritanya.
Nah, ini adalah hasil gambar ilustrasi dan cerita yang sudah jadi. Untuk tugas di rumah, silakan kalian cek di Google Classroom kalian. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Alat gerak hewan dan fungsinya. 2. Mencari ide pokok dan kalimat penjelas. 3. Kita belajar cara membuat gambar ilustrasi. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat ya, dan silakan dicoba di rumah. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis.